Ya, puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita sama-sama boleh berkumpul kembali. Ya, kita masuk dalam sebuah pembahasan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang kebesaran Tuhan, God greatness. Ya, saudara, saya akan memulai firman Tuhan hari ini dengan satu kata, yaitu fokus. Ya, seringkali dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita salah menempatkan fokus di dalam kehidupan kita. Yang tidak esensi kita jadikan fokus, sedangkan yang esensi kita kesampingkan. Ya, saya ada beberapa contoh pengalaman ketika saya kuliah, ya namanya anak remaja baru masuk kuliah gitu ya. Saya bersama dengan beberapa teman itu pergi ke Pangandaran. Ya, semasa beberapa teman pergi ke Pangandaran. Ada salah satu teman saya perempuan, dia tuh seneng banget dandan, Bapak Ibu. Ya, jadi ke kampus, wah udahlah, itu pokoknya udah paling cetar, dia udah paling glamor, dandanannya paling wah. Kita kira kalau ke Pangandaran dandanannya nggak semewah itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika dia ke Pangandaran, kita mau jalan pagi, mau beli es podeng, Bapak Ibu. Kita mau beli es podeng, kita tungguin dia di depan kamar, dia lama banget make upnya. Udah gitu kita keluar sama-sama, kita naik sepedahan gitu ya, kita jalan bareng-bareng. Dia selalu ada di tempat yang terbelakang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikit-dikit ngaca. Aduh, ini make up gue luntur, aduh ini maskara gue, dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, dan di situ ketika saya bersama teman-teman yang lainnya melihat, saya katakan gini, gila ya, capek banget jadi tuh orang. Kita lagi seneng-seneng, kita lagi mau main, tapi dia malah repot sendiri sama dandanannya. Di situ saya melihat orang ini salah satu contoh yang salah fokus. Mau ke Pangandaran, mau main, mau seneng-seneng, tapi yang terjadi malah apa? Dia repot sendiri sama dandanannya. Apa yang sebenarnya bisa dicapai terhalang oleh kerikil-kerikil yang sebetulnya tidak usah terjadi. Contoh lain, Bapak Ibu, ini terjadi di dalam kehidupan saya. Suatu kali saya bersama dengan Bapak Pembina, Ibu Pembina, kita ada rapat sinode di Semarang. Waktu itu Bapak Pembina masih menjabat sebagai bendahara sinode. Jadi kita datang H-1. Di H-1 itu Ibu Pembina ajak saya, Yusak, ayo kita jalan-jalan. Ya oke lah, kita jalan-jalan. Gak sengaja kita mampir di satu toko sepatu. Ibu Pembina katakan, tuh beli itu sepatu itu tuh bagus. Oh iya bagus. Aduh, tapi ini rawatnya kayaknya susah nih dan sebagainya. Saya bilang, enggak, udah beli aja, rawat aja, belajar supaya kamu jadi apik gitu ya. Saya dibeli sepatu baru, aduh senengnya gitu ya. Itu bukan hari Natal, bukan hari Lebaran, saya dapat sepatu baru, Bapak Ibu. Nah, hari pertama seminar itu ada ibadah, ada kelas-kelas workshop dan sebagainya. Dan hari pertama itu saya pakai sepatu baru. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika saya mengikuti workshop, ketika saya mengikuti ibadah, jujur, saya nggak bisa fokus. Saya terus liatin sepatu saya. Saya sampai bawa tisu basah. Saya alap lagi, dan saya alap lagi. Sampai ketika malam hari, Bapak Ibu, ketika saya mau istirahat, saya pikir, hari ini begitu banyak padat, tapi kok saya nggak dapat apa-apa ya. Dari materi saya nggak dapat apa-apa, dan saya mengerti bahwa itu semua terjadi karena saya direpotkan dengan hal yang sangat remeh, yaitu apa? Sepatu baru saya. Seharusnya yang menjadi fokus saya adalah materi seminar itu, materi rapat itu. Tapi karena saya punya sepatu baru, akhirnya saya gosokin terus, saya liatin, saya jauhin banyak-banyak orang supaya nggak keinjek dan sebagainya. Akhirnya saya repot sama itu, apa yang esensi nggak bisa saya peroleh. Begitu juga saya sadari ketika saya melakukan persiapan pernikahan. Saya bersama dengan istri, wah persiapan jauh-jauh, wah saya pengen menikahnya modelnya kayak begini, gedungnya di sini, ini yang mau diundang, gaunnya seperti ini, jasnya seperti ini, IO-nya yang ini itu. Dan Bapak Pembina sudah katakan, jangan itu yang menjadi fokus, tapi dasar dablek anak muda. Itulah yang menjadi fokus saya saat itu. Tapi ketika sekarang saya sudah memasuki rumah tangga, saya bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saya bisa melihat itu semua sebetulnya bukan hal yang terlalu esensi. Di sini kita diingatkan kembali bahwa di dalam perjalanan hidup kita, seringkali Bapak Ibu, kita direpotkan oleh hal-hal yang kecil-kecil itu.
Sehingga hal yang besar, hal yang esensi itu tidak bisa tercapai, sehingga kita merasa begitu besar apa yang kita hadapi. Ya, sesuatu akan terasa kecil jika kita melihat sesuatu yang lebih besar. Oke, nah Bapak Ibu, kita mau lihat sama-sama hari ini, kita mau belajar ya tentang kebesaran Tuhan. Kenapa kita penting belajar ini? Karena saya tahu di dalam hidup ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan yang secara manusia itu begitu besar. Tapi ketahuilah, di balik permasalahan kita yang besar ada Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, kita mau belajar dari seorang lagi yang bernama Daud. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21 itu pembahasan kita, tapi kita nggak bahas secara utuh sepenuhnya. Kita baca dulu sama-sama dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu tolong bacakan yang genap. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Dan setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu, Engkau seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Bapak Ibu, di sini ada beberapa kata yang mirip-mirip artinya, yang saya kasih bold merah. Mengagungkan, memuji nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud meluapkan isi hatinya, bahwa di dalam hatinya ada sebuah kerinduan, hasrat untuk mengagungkan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Alasannya di ayat yang ketiga, karena dia melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, muncul di dalam hati saya sebuah pertanyaan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kenapa sih kita lakukan hal itu? Kenapa sih kita melakukan pujian kepada Tuhan? Kenapa sih kita melakukan pengagungan kepada Tuhan? Ketika kita sekolah minggu, kita sering dengar ya, ayo memuji Tuhan. Ya, nanti kalau nggak memuji Tuhan, nanti Tuhan marah. Ya, apakah Tuhan kita marah ketika dia tidak dipuji? Apakah Tuhan kita menjadi pundung baper ketika dia tidak diagungkan? Ketika dia lihat kita nggak memuji Tuhan, tuh malaikat-malaikat tuh orang kurang ajar tuh, bener tuh. Masa saya udah lakukan kebaikan tapi saya nggak dipuji oleh dia? Apakah Tuhan seperti itu? Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak baperan seperti manusia, yang ketika melakukan perbuatan baik tidak dipuji lalu marah, lalu kecewa gitu ya, lalu punduk. Tuhan kita nggak demikian. Sebelum kita memuji Tuhan, dia sudah menjadi Tuhan. Sebelum kita mengagungkan nama Tuhan, dia sudah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Lalu kenapa kita harus memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan? Sebuah rahasia yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, sesungguhnya saya dan saudara di bawah, kita dituntun untuk melihat kebesaran Tuhan. Tadi kita sama-sama nyanyikan beberapa pujian, dan lagu terakhir kita menyanyikan How Great Is Our God. Betapa besar Tuhan kita. Dia memegang kendali dari musim ke musim. Dia memegang setiap musim kehidupan kita. Lewat pujian-pujian yang kita naikkan, di situ kita diingatkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa besar, betapa dahsyat, betapa agung Dia. Jadi sesungguhnya ketika kita memuji dan mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak dari itu semua sebetulnya paling besar itu terhadap diri kita. Karena kita dibawa untuk semakin kagum, kita dibawa untuk semakin melihat, kita dibawa semakin takjub akan kebesaran Tuhan. Jadi ketika datang ke rumah ibadah, jangan tunggu waktu firman Tuhan baru datang. Hari ini kita belajar sedikit betapa pentingnya memuji Tuhan, betapa pentingnya memuliakan Tuhan, betapa pentingnya kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya kita dituntun untuk melihat kagum akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Di ayat yang ketiga Daud katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak
terduga. Wow. Seperti apa kebesaran Tuhan yang tidak terduga? Kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, dan akan kunyanyikan kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Lewat 3 ayat ini, Daud melihat kebesaran Tuhan. Lagi-lagi, lewat apa? Pekerjaan tangan Tuhan. Daud melihat kebesaran Tuhan lewat apa? Karya tangannya. Beberapa minggu lalu kita sempat membahas hal ini, bagaimana Daud kagum akan ciptaan Tuhan. Dan Daud katakan, siapakah aku manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah aku manusia sehingga engkau memperhatikanku? Bapak Ibu, tadi kita sama-sama baca ya tentang Daud kagum melihat kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Bapak Ibu, bersyukurlah jika hari ini kita memiliki mata yang baik. Tuhan izinkan kita melihat keindahan. Tuhan izinkan kita melihat alam yang begitu luar biasa. Itu semua Tuhan sediakan untuk membuat kita lihat bahwa Tuhan pencipta itu sangat besar, sangat luar biasa. Suatu kali beberapa tahun lalu ketika saya masih berkuliah di Tiranus, suatu hari saya pergi dengan hati yang sangat berat. Ada sebuah pergumulan yang sangat menyesakan. Saat itu pagi hari saya pergi, hati saya sedih sekali. Ya, ketika saya naik jembatan Cimindi, Bapak Ibu, Semak 3 SMF itu lurus lagi ada jembatan Cimindi. Ketika saya lagi di atas jembatan Cimindi itu, di situ saya melihat gunung awan yang sangat indah. Dan ketika saya lihat itu, di dalam hati saya Tuhan berbicara dalam hati saya, aku yang ciptain semuanya itu. Wow, apa yang terjadi? Saat itu hati saya menjadi tenang. Kenapa? Karena saya melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari permasalahan yang saya anggap besar. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberi sebuah contoh tentang kebesaran dan keagungan perbuatan Tuhan. 2 slide ke depan. Bapak Ibu, kita hidup ini di satu planet yang bernama Bumi. 2 slide ke depan, Laura. Ya, di satu planet yang bernama Bumi. Dan ada bintang terbesar di orbit kita, yaitu matahari. Kita rasa bumi ini besar, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari sebuah gambar atau sudut pandang yang lain, dari sudut pandang matahari, ternyata matahari jauh lebih besar dari bumi. Dan ketika lihat foto ini, bumi itu sangat kecil dibanding matahari. Ada sebuah artikel yang menuliskan, jika skala bumi itu diturunkan sampai sebesar bola golf, maka diameter matahari, jika perbandingan diturunkannya sama, skalanya sama, maka diameter matahari itu sepanjang 5 meter. Mungkin 5 meter satu gini, Pak ya. Satu panggung ini bisa 6 sih ini. Ya. 5 meter, Bapak Ibu. Dan ketika bola golf itu dimasukkan ke sebuah lingkaran yang diameternya 5 meter, bola yang golf itu bisa masuk ke dalam lingkaran yang diameternya 5 meter itu sebanyak 960.000 bola. Artinya, kalau bumi dimasukkan ke matahari, itu matahari bisa menampung 960.000 bumi di dalam matahari. Luar biasa ya. Ada artikel yang lain yang menuliskan besar bumi dibanding besar matahari itu perbandingannya 1:1,2 juta. Itu baru antara bumi dengan matahari. Next. Sekarang kita lihat bintang lain, yaitu bintang Arcturus. Lihat Bapak Ibu, ini bintang Arcturus dan di sana matahari.
Bumi sudah tidak terlihat. Ya, matahari begitu besar dibanding Arcturus, dan jika ditarik lagi lebih luas lagi, next, dibanding dengan Betelgeuse atau Antares, Bapak Ibu, matahari hanya 1 piksel, tidak terlihat oleh kasat mata. Ini merupakan sebuah contoh yang menggambarkan kalau matahari yang begitu besar aja dibandingkan bumi ternyata masih jauh lebih kecil dibanding Antares, dan masih ada bintang-bintang lain yang jauh lebih besar dari Antares. Betapa besarnya Sang Pencipta jagat raya. Amin. Daud belum ada foto begini, Bapak Ibu. Daud hanya melihat selayang pandang dia, keunggulan dia dibanding kita hari ini. Dulu dia nggak ada polusi sehingga awan begitu indah terlihat. Dan itu bisa membuat dia kagum akan ciptaan Tuhan. Dia membuat dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata gini, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Bapak Ibu punya lekuk tangan? Ayo, lekuk tangan Bapak Ibu. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangan? Yesaya ingin menunjukkan selain Tuhan tidak ada yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangan. Betapa besarnya Tuhan kita. Amin. Air laut dikekep bisa, Bapak Ibu. Betapa besarnya Tuhan kita. Dan mengukur langit dengan jengkal. Oh my God. Dengan jengkalnya Tuhan mengukur langit. Betapa besarnya Tuhan. Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca. Di sini Yesaya menuntun kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Tapi di ayat 13 dan 14 lihat. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Artinya apa? Seringkali manusia tidak menyadari kebesaran Tuhan, dan manusia ketika menghadapi pergumulan merasa dirinya lebih pintar, lebih bijak, lebih tahu segala sesuatunya dari Tuhan yang besarnya sedemikian rupa. Lewat hal ini kita kembali diingatkan bahwa betapa besarnya Tuhan kita bisa kita lihat lewat ciptaannya. Dan sudah seharusnya kita memiliki penundukan diri, penyerahan diri, gak banyak tanya, gak banyak komplain, gak banyak minta alasannya apa, karena gak semua alasan bisa kita mengerti. Lewat Yesaya ini kita diingatkan bahwa kita ini manusia yang sangat kecil, namun diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Di sini yang pertama kita belajar. Kita bisa melihat, Daud melihat, menuntun kita melihat kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Yang kedua, kita lihat Mazmur 145 ayat yang ke-11 sampai 13. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang kedua, Bapak Ibu, Daud melihat kebesaran Tuhan lewat apa? Lewat kedaulatan Tuhan, lewat kekuasaan Tuhan, lewat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di sini saya kasih gambar palu sebagai lambang otoritas pengambil keputusan. Bapak Ibu ketahuilah, Tuhan yang tadi kita bahas, begitu besar dan agungnya Dia.
Dia memiliki kekuasaan yang turun-menurun. Dia memiliki kekuasaan. Dia berdaulat secara kekal. Next, kita lihat lagi ayat ini, bagian yang terakhir. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan kita yang besar, dia bukan cuman besar, bukan cuman hebat, bukan cuman agung, tapi kerajaannya bersifat kekal. Ini menjadi kabar sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara orang yang berdosa, Allah yang telah mengangkat kita menjadi anaknya melalui pengorbanan Yesus. Dia memerintah dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow! Ini satu privilege yang sangat luar biasa bagi kita manusia yang penuh kegagalan. Ya, kemarin hari Jumat kita komsel dan kita berbagi, beberapa keluarga kita diskusi, kita saling mendoakan, kita bercerita, dan kita menyadari betapa lemahnya kita. Ada statement, aku nggak baik-baik banget kok, tapi Tuhan kok perlakukan begitu istimewa. Aku tuh masih banyak kekurangan, masih banyak kejatuhan, tapi kok Tuhan begitu mengasihi aku. Mari saudara, kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Dan Allah yang mengasihi kita itu, dia memegang kekuasaan, dia memegang kedaulatan atas seluruh dunia jagat raya dari selamanya sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Kemarin kerajaan Inggris baru mengangkat raja yang baru. Ya, satu kebiasaan dari pengangkatan pemimpin yang baru yang pasti terjadi adalah gaya pemimpinan berubah dan ada keputusan-keputusan baru yang berubah dari keputusan yang lama. Dan keputusan yang baru dilahirkan ini bisa mendatangkan kegelisahan bagi sebagian orang dan bisa mendatangkan kesukaan bagi sebagian orang. Ya, ketika mau terjadi pemilu, Indonesia hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ada Bapak Ibu, orang-orang yang berharap supaya orang-orang seperti presiden kita yang sekarang Jokowi jangan memimpin lagi. Oke? Tapi ada juga orang-orang yang berharap supaya gaya kepemimpinan Jokowi ini bisa diteruskan, program-programnya bisa diteruskan. Artinya apa? Kepemimpinan di dunia bisa berubah, kebijakan bisa berubah-berubah. Tapi Allah kita yang sangat mengasihi kita, dia memegang kendali selama-lamanya. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah bagi kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, pengertian ini membuat hati kita tetap tenang. Sekalipun masa depan penuh tantangan dan ketidakpastian, tetapi Allah yang kita panggil Bapa itu berdaulat, memegang otoritas tertinggi dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sangat menjadi pribadi yang lemah ketika kita tidak mengetahui dan mempercayai bahwa Tuhan kita memegang kendali sampai selama-lamanya. Kita akan menjadi sangat mudah khawatir, menjadi sangat mudah takut, menjadi sangat mudah cemas ketika kita tidak percaya bahwa Bapa kita memerintah sampai selama-lamanya. Seorang teolog, Charles Spurgeon, dia menuliskan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. The sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night, giving perfect peace. Artinya apa? Jangan lupa makan malam. Enggak ya.
Jangan banyak makan nasi padang. Bukan itu. Artinya apa? Kedaulatan Tuhan itu seperti bantal di mana anak Tuhan bisa merebahkan diri, meletakkan kepalanya sepanjang malam dan memperoleh damai sejahtera yang sempurna. Amin. Ketika kita tahu Tuhan kita pegang kendali sampai masa depan kita, bahkan sampai akhir hidup kita, kita akan memiliki ketenangan, Bapak Ibu. Kita akan memiliki damai sejahtera. Di dalam Komsel kemarin ada satu statement yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa ketika kita tahu kasih Tuhan begitu besar, seharusnya masalah-masalah ini seperti masalah-masalah yang kita hadapi seharusnya itu kecil ya, bukan masalah yang berat. Kenapa ada statement itu? Karena orang itu sudah menyadari betapa besar kasihnya Tuhan buat kehidupannya. Amin. Kedaulatan Tuhan. Ya, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Pujian lama tapi kata-katanya sangat indah. Bapak Ibu punya masa lalu yang buruk, saya mau katakan, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan menerima keberadaan kita. Bapak Ibu punya pergumulan hari ini yang sangat berat, saya mau katakan, Tuhan ada saat ini bersama dengan kita. Bapak Ibu punya masa depan yang sangat menakutkan, saya katakan, Tuhan yang mengasihi kita ada di sana. Dia sudah mendahului ada di sana, karena buat dia nggak ada batasan waktu, Bapak Ibu. Dia ada di sana, dia ada di masa depan kita. Maka itu penting bagi kita untuk kita mengerti kebesaran Tuhan. Mungkin masa depan begitu besar bagi kita, begitu mencekam bagi kita. Tapi ketika kita tahu bahwa kedaulatannya memerintah sepanjang masa, dia adalah raja yang tidak tergoncangkan, maka kita memiliki sebuah ketenangan. Karena di tengah kegelapan masa depan ada terang yang tidak terkalahkan. Dan itu kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. 145 ayat 8 sampai 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 9 mengatakan apa? Tuhan baik kepada semua orang. Wow. Dan penuh rahmat terhadap apa, Bapak Ibu? Segala yang dijadikannya. Perhatikan. Binatang dijadikan oleh Tuhan. Tumbuhan dijadikan oleh Tuhan. Manusia yang hari ini berontak sama Tuhan, manusia yang hari ini mengambil posisi sebagai oposisinya Allah, yang tetap dalam kekerasan hati membangkang dan terus memberontak terhadap Tuhan. Saya mau katakan, mereka pun hidup penuh dengan rahmat Tuhan. Wah, nah bisa gitunya. Nanti kita akan lihat. Tuhan pernah bilang gini, kenapa sih kamu khawatir? Kamu lihat deh burung-burung di udara. Tuhan bilang apa? Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Kamu lihat deh taman apa? Tumbuhan. Ya, mereka tidak meminta, tapi Tuhan perindah mereka. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lagi-lagi ada poin di sini yang saya kasih warna merah, Bapak Ibu. Ya, yang berkenan, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan apa? Segala yang baik, bukan segala yang hidup. Mau yang hidup itu baik, mau yang hidup itu jahat, ada rahmat Tuhan yang mengenyangkan mereka. Wah, iya kumaha ya. Kita akan bahas hal ini. Yang ketiga, kebesaran Tuhan. Kita akan lihat dari apa? Kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu menunjukkan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. 2 slide, maju. Bapak Ibu, ya, bicara tentang anugerah Tuhan, ini ada 2 jenis anugerah Tuhan. Jenis yang pertama adalah anugerah umum, dan jenis yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah umum berbicara tentang apa? Matahari, betul ya? Udara, ya, kesembuhan, apalagi kekayaan, ya. Bapak Ibu pernah melihat orang yang hidupnya jahat tapi punya kekayaan? Iblis bisa kasih kekayaan, dan hukum tabur tuai itu memang terjadi. Orang yang bekerja keras akan bisa memperoleh banyak. Bapak Ibu pernah dengar orang yang di luar Tuhan, tidak percaya Yesus, tapi bisa kuliahin anaknya sampai ke luar negeri? Seorang driver Gojek, anaknya kuliah di luar negeri. Kok bisa ya? Saya mau katakan, ada anugerah umum yang Tuhan berikan bagi semua orang. Tapi anugerah umum ini hanya bersifat jasmani. Anugerah umum ini dijelaskan tadi oleh pemazmur Daud, itu bicara tentang rahmat Tuhan untuk seluruh ciptaannya, mengenyangkan segala yang hidup, tabur tuai. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tidak hanya menikmati common grace, kita tidak hanya menikmati anugerah secara umum, dan jangan terjebak dalam anugerah umum ini, karena ada satu anugerah lagi yang luar biasa, yaitu apa? Special grace, anugerah spesial. Apa sih anugerah spesial ini? Anugerah spesial ini berbicara tentang anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia dapat mengenal, sehingga manusia dapat merasakan kasih Allah yang membebaskan, yang membenarkan, dan mempermuliakan, menjadikan kita mulia di hadapan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar statement ini. Tuhan telah berkorban di kayu salib, dan kita sudah mendengar ceritanya. Sekarang tinggal keputusan kamu. Kamu mau terima atau enggak? Betul? Pernah dengar itu ya? Saya mau jelaskan. Jangan hanya melihat kita yang ambil keputusan untuk percaya atau menolak. Jika hari ini Bapak Ibu bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu bisa jadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu semua adalah anugerah Tuhan. Suatu kali seorang sahabat tanya kepada saya, "Sak, kamu kan itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya?" "Iya." "Kapan kamu sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" "Oh, ketika tahun 2009 saya di kamar, tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa,
diingatkan tentang kebobrokan di Pangandaran, diingatkan tentang mau mati di Pangandaran, tapi Tuhan tolong. Di situ saya merasakan kasih yang luar biasa. Lalu teman saya ini katakan gini, terus respon kamu gimana? Saya bilang, ketika saya ingat-ingat momen itu, saya sadar bahwa ketika saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum saya ambil keputusan itu, Tuhan sudah menggiring hati saya dengan anugerahnya. Saya diposisikan di satu kondisi, dilingkupi oleh kasih Tuhan yang luar biasa, dilingkupi oleh kemegahan, kebesaran kasih setia Tuhan buat hidup saya, sehingga saya nggak bisa berkata tidak untuk ambil keputusan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bisa katakan gini, saya bisa ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua karena anugerah Tuhan juga. Karena anugerah Tuhan yang menggiring saya, anugerah Tuhan yang menyadarkan kebobrokan saya, anugerah Tuhan yang membawa saya masuk kembali ke berapa tahun yang lalu, di mana saya merasa begitu takut, cemas, saya merasa begitu kotor, saya merasa begitu jijik terhadap diri saya. Tapi Tuhan selamatkan saya. Ketika saya menyadari kebobrokan saya dan kasih Tuhan yang begitu tulus menerima saya apa adanya, saya tidak bisa memilih perkataan tidak terhadap Yesus, sehingga saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan keputusan saya belaka. Saya ulangi, pertegas lagi, ada anugerah Tuhan yang menggiring saya masuk sadar kebobrokan saya dan sadar akan kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Sehingga saya seperti dikurung, Bapak Ibu. Saya seperti dikurung, saya nggak bisa bilang enggak. Bapak Ibu pernah ada di dalam kondisi itu? Bapak Ibu pernah menikmati kebaikan orang? Ada orang yang pernah datang kepada saya, jadi orang ini dulu dekat, terus hilang jauh gitu. Saya susah sekali buat ngobrol lagi sama orang ini. Saya mau tanya, kenapa kok hubungan kita jadi nggak bagus? Ketika satu kesempatan orang itu bisa datang, saya tanya, kenapa sih? Kok kamu jadi begini, hubungan kita kok jadi jelek? Dia katakan apa? Anda terlalu baik buat saya. Saya nggak bisa bilang enggak sama apa yang kamu minta, walaupun hati saya nggak mau. Jadi akhirnya saya menjauhi kamu supaya saya nggak merasakan kebaikanmu, dan saya bisa punya kebebasan untuk berkata tidak. Ya, jika Anda hari ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, di balik keputusanmu ada anugerah Tuhan yang sudah mengontrol hidupmu. Ada anugerah Tuhan yang sudah mengurung kehidupanmu dengan kasih-Nya, sehingga engkau tidak dapat berkata tidak untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah special grace. Jadi hari ini pastikan, jika di sini ada cucu pendeta, jika di sini ada anak pendeta, jika di sini ada orang-orang yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak masa mudanya, saya mau katakan itu bukan sebatas karena orang tua, karena leluhur kita, tapi ada anugerah Tuhan yang spesial buat saya dan saudara, sehingga saya dan saudara digiring kepada satu kondisi, aku gak bisa bilang enggak, aku gak bisa tolak Tuhan. Bapak Ibu, common grace dinikmati oleh semua ciptaan Tuhan, tapi special grace hanya dinikmati oleh orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Slide berikutnya. Bapak Ibu, saya kelewat satu. Di dalam special grace, kita dapat benar-benar memahami betapa Allah itu adalah Allah yang maha pengasih. Di dalam special grace kita dapat menyadari dan memahami, merasakan betapa Dia adalah Allah yang maha penyayang.
Dia adalah panjang sabar, Dia adalah besar kasih-Nya. Ayat yang ke-8 tadi Daud katakan, Engkau adalah Allah yang Engkau adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Saya mau katakan, hanya di dalam special grace, di dalam common grace, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih, itu hanya sebatas bayang-bayang saja. Tapi kita memperoleh special grace dari Tuhan. Kita digiring untuk masuk lebih dalam lagi mengalami kasih-Nya, sehingga kita, saya dan saudara, bisa mengalami Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang panjang sabar dan besar kasih-Nya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu turun dari Puncak ya, Puncak Jakarta, Puncak mau ke Cianjur, ada satu jalan itu, di situ ada pelang-pelang nama-nama Allah orang Muslim. Apa kayaknya di Cianjur mau ke Bandung juga ada ya, Ci ya? Di Puncak, di Cianjur juga ada ya kok ya, di tengah-tengah jalan itu ya, pakai pelang-pelang kecil-kecil. Tahu nggak Bapak Ibu? Mereka selalu berkata, Allah yang maha pengasih, dengan bahasa Al-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ghafar, Ar-Wahhab. Di mana sebetulnya pribadi itu? Satu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi sebetulnya ketika kita lihat saudara-saudara kita, orang-orang Muslim, seharusnya kita memiliki kasih buat mereka, karena mereka hanya membayangkan Allah yang maha pengasih. Mereka hanya membayangkan Allah yang maha penyayang. Mereka hanya membayangkan Allah yang maha panjang sabar, Allah yang adalah sumber kasih karunia. Mereka hanya membayangkan itu. Tapi kita bisa merasakan itu di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, yang maha pengasih, tidak menuntut kita melakukan yang baik baru Dia mengasihi. Yang namanya Allah penyayang, Dia tidak menuntut untuk kita menyenangkan hatinya baru kita disayang. Allah yang maha panjang sabar, Dia tidak menuntut pertobatan kita baru memberi pengampunan. Allah yang maha besar atau sumber kasih karunia, Dia tidak menahan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa. Saya sempat sampaikan ini kepada teman saya yang saat itu ada satu kamar di ruangan saya ketika saya COVID. Saya katakan, Pak, maaf, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan hari ini kita tidak hanya mendengar, tapi kita bisa merasakan special grace. Hanya di dalam special grace, kita yang tertunduk karena kegagalan kita mengalami kasih yang menegakkan kita kembali. Penerimaan dan kasih-Nya tulus, Bapak Ibu. Ketika semua merasa jijik, bahkan ketika diri kita merasa jijik, ketika kita melihat diri kita dan kita merasa jijik terhadap kegagalan demi kegagalan hidup, saya mau katakan, Allah memiliki rancangan yang indah, dan melalui pengorbanan Yesus, Ia menyatakan bahwa saya dan saudara berharga di matanya. Tadi saya katakan kita punya masa lalu yang buruk, Tuhan ada di sana. Dan apa respon Tuhan? Seperti ketika Dia menyambut anak yang hilang, Dia peluk, Dia kasihi, Dia terima begitu luar biasa. Kakaknya membenci dia, mungkin teman-temannya sudah tidak mengenal dia, orang-orang terdekatnya yang dulu mengagung-agungkan dia sudah menjauhinya karena begitu kotor, begitu najis. Hanya satu pribadi bukan yang datang memeluknya. Saya pernah sampaikan itu. Bapak tidak tinggal diam. Bapak berlari karena Dia kenal anaknya, Dia peluk anaknya, Dia cium anaknya.
dengan pelukan dan ciuman yang Bapa berikan, anak ini dapat berdiri tegak kembali. Setelah sekian tahun dia pikir dengan kekayaan aku bisa bersenang-senang, tapi ternyata kondisi di luar gambarannya, bayangan dan ekspektasinya, dia hanya bisa jalan tertunduk. Bapak Ibu, semakin dekat dengan rumah Bapak, dia semakin tertunduk. Ketika dia lihat bapaknya datang berlari kepada dia, dia semakin tertunduk. Tapi bapaknya tidak berhenti. Tapi bapaknya pelukan, penerimaan yang begitu luar biasa, membangkitkan kembali, menegakkan kembali kepala anak ini. Artinya anak ini punya pengharapan yang baru untuk menjalani sebuah kehidupan di fase yang baru karena kasih Bapa kepada dia. Di dalam Yesus Kristus, kita yang gagal tidak dibuang, kita yang gagal diterima, diampuni, dibenarkan, dituntun, prosagoge. Minggu lalu kita bahas. Yang ketiga, di dalam special grace, di dalam anugerah yang spesial, Bapak Ibu, kita yang terjatuh di apa? Ditopang. Pujian lama bukan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Siapakah yang masih bersedia mengulurkan tangannya ketika kita berulang kali jatuh? Siapakah yang bersedia mengulurkan tangannya ketika kita sudah babak belur? Lingkungan sangat mungkin bertepuk tangan karena kejatuhan kita. Lingkungan sangat mungkin memandang kita sudah habis karena kejatuhan kita. Sangat mungkin lingkungan memandang kita sedang dihukum oleh Allah dan mereka bersorak-sorai karena mereka merasa Tuhan adil. Saya mau katakan pada sore hari ini, pengorbanan Yesus, tubuh Yesus yang hancur, yang terluka, itu menunjukkan bahwa murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah Ia tanggung, dan kebangkitannya membuktikan bahwa Ia hidup, kedaulatannya kekal, dan Dia setia, tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ada sebuah kisah di kitab Lukas pasal yang ke-10. Seorang yang turun dari Yerusalem selesai beribadah, di jalan dirampok, dipukulin sampai dia sekarat. Ketika dia dalam kesekaratannya, dia dalam luka, dalam tubuh yang hancur babak belur, imam lewat, say goodbye. Orang Lewi lewat, dia katakan, itu mah derita lu. Tapi ada satu orang Samaria yang tidak terduga. Orang Samaria itu turun dari kuda, keledai, dia obati dengan minyak dan anggur. Gak sampai di situ, dia angkat orang itu, dia naikkan orang itu ke keledai, dia bawa orang itu masuk ke dalam penginapan, dia bayar hotel itu, dan dia katakan, jika ada kekurangan dari uang ini, rawat dia baik-baik. Jika ada kekurangan, aku akan gantikan. Apakah ketika orang ini melihat orang yang babak belur itu tanya, gue tolong lu, tapi lu bisa kasih apa sama gue? Dia tanya, no. Apakah kenalan dulu? Enggak. Ketulusan kasih orang Samaria menggambarkan ketulusan kasih Tuhan untuk menopang, bahkan mengangkat kita yang telah jatuh. Seringkali kita merasa aku telah jatuh berulang kali. Tuhan kayaknya tidak mau lagi dekat dengan aku. Saya mau katakan, itu intimidasi iblis. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan yang paling terakhir,
Hanya di dalam special grace, hanya di dalam anugerah yang spesial yang kita temukan dalam Yesus Kristus, kita bisa menemukan perpaduan antara keadilan yang sempurna dengan kasih yang sempurna. Keadilan berbicara tentang kita salah, kita harus dihukum. Kasih berbicara tentang kita diberi pengampunan. Sebetulnya ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Keadilan dengan kasih, dua hal yang sangat bertolak belakang. Dunia tidak bisa menggambarkan keadilan dan kasih bersatu. Tapi di dalam special grace, di dalam salib Kristus, kita bisa menemukan perpaduan yang sempurna antara keadilan yang sempurna dan kasih yang sempurna. Keadilan yang sempurna itu ditunjukkan dengan Dia yang menggantikan kita menanggung konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Kita yang berdosa, konsekuensinya adalah penghukuman. Allah tidak menghilangkan penghukuman itu dari kita, tapi Allah memberi dirinya untuk dihukum menggantikan kita. Itulah keadilan yang sempurna. Dia tidak menghapus penghukuman, tapi Dia menggantikan. Dan kasih yang sempurna itu nyata lewat apa? Lewat kerelaan yang menggantikan kita. Keadilannya, Dia tidak menghapus penghukuman. Kasihnya nyata lewat apa? Dia menggantikan kita menjalani penghukuman. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Wow! Bersyukur Bapak Ibu mengenal Yesus. Apa alasan kita hari ini mengeluh? Kalau kita punya teman yang lebih kaya, kita punya saudara yang lebih hebat secara materi, kita punya orang-orang di lingkungan kita yang kayaknya hidupnya lebih enak dan nikmat, gak perlu iri hati, karena sesungguhnya kita sudah menerima special grace. Kita menerima anugerah yang spesial, yang begitu indah. Next, kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Tanpa special grace, manusia akan terus memandang perkenanan Allah, pengampunan Allah, dan keselamatan kekal sebagai pencapaian dan reward dari ketaatan kepada Allah. Orang yang hanya hidup dalam common grace, dia akan melihat bahwa untuk mencapai perkenanan Allah, aku hidup harus bertobat dulu baru aku diperkenan. Untuk memperoleh pengampunan, aku harus lakukan ini dan itu dulu baru aku memperoleh pengampunan. Untuk beroleh keselamatan kekal, aku harus hidup baik, hidup kudus dulu di dunia ini, baru aku boleh beroleh keselamatan kekal. Banyak Bapak Ibu pernah mendengar orang-orang yang apatis terhadap surga. Mereka katakan, gak pedulilah surga neraka lah, gak selalu pentingnya hidup ayeuna. Betul? Kenapa? Karena mereka memandang ini semua sulit sekali dicapai. Untuk taat mereka gak bisa, jadi mustahil untuk mereka memperoleh pengampunan, perkenanan, dan keselamatan kekal. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita disingkapkan special grace. Next, kita baca sama-sama bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Melalui special grace, kita percaya bahwa perkenanan Allah, pengampunan Allah, ketaatan kepada Allah, dan keselamatan kekal sebagai pemberian Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Wow! Sehingga kita bisa merdeka dalam menjalani hidup. Apa yang terjadi ketika ini dilepas? Jatuh. Ya, itu hati kita. Sangat mudah terjatuh. Tidak usah dihitung sampai berapa detik, 2 detik, nggak nyampe 2 detik, begitu dilepasin langsung jatuh. Inilah hati kita yang memiliki kecenderungan akan dosa. Tapi pemberian Allah di dalam Kristus Yesus bukan hanya pengampunan, tapi Dia bersedia menopang hidup kita,
prosagoge. Dia bersedia menuntun kita. Hakim yang adil itu, kesayangan raja, orang yang paling disukai oleh raja itu, menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran, menuntun kita untuk mengenal dan menjadi anak raja yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Wow! Melalui perenungan firman hari ini, kita sama-sama dibawa melihat kebesaran Tuhan. Dan saya berdoa, kebesaran Tuhan ini mengalahkan besarnya masalah di hadapan kita. Sering ya kita mendengar, ayo seperti naik selancar di atas gelombang, bukan di dalam gelombang. Wah, hese ngomong mah gampang, ngalaku kena hese. Tapi hari ini kita temukan alasan untuk kita bisa tetap di atas gelombang. Apa? Special grace. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami dituntun untuk melihat kebesaran-Mu melalui ciptaan, melalui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, dan melalui kasih karunia Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami gak cuma menikmati common grace, tapi kami boleh dibawa menikmati special grace yang luar biasa. Kami boleh dibawa mengalami Engkau yang Maha Pengasih, Penyayang, Panjang Sabar, sumber kasih karunia. Kami yang penuh kegagalan, kami yang begitu berat untuk menegakkan pengharapan hidup kami karena kegagalan masa lalu, lewat pengorbanan-Mu kami ditegakkan kembali. Kami yang terjatuh dan terbuang Tuhan, kami boleh dibangkitkan, ditopang lewat pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, dan di dalam-Mu kami menemukan perpaduan keadilan yang sempurna dengan kasih yang sempurna. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terus ingatkan kami akan special grace yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga di dalam hari-hari kami boleh senantiasa bermegah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan layakan kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Sucikan, kuduskan layakan kami untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu yang menjadi lambang pengingat betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin sakramen perjamuan kudus ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan, saya mengundang Kimberly dan juga Timothy untuk maju ke depan. Baik yang di rumah boleh mempersiapkan perjamuan kudus. Sambil perjamuan diedarkan, saya akan berdoa untuk dua anak ini. Tuhan, kami bersyukur buat Kimberly dan juga Timothy, anak yang Engkau kasihi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berlimpahlah kasih karunia-Mu Tuhan, buat anak ini kagum dan mengerti kasih terbesar, yaitu pengorbanan dan kebangkitan Yesus sudah mereka terima. Hamba berdoa perjalanan kerohanian mereka Tuhan pimpin, Tuhan topang. Pelayanan mereka Tuhan pimpin, Tuhan topang. Studi mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, pergaulan mereka, kehidupan mereka, orang tua mereka, Tuhan yang memberkati. Lewat kehidupan dua anak ini, Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa buat Isabel, buat Excel, buat anak Dante, buat anak Gevariel, buat anak Joy dan juga Leonel, buat anak Elston, buat anak Kenneth dan juga Selin, buat anak Gracelyn dan juga Geona, buat Genesis. Kami menyerahkan anak-anak ini semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu sejak usia muda mereka boleh mengalami pengenalan yang mendalam akan Engkau. Hidup mereka bahkan dan selalu
terkagum akan Engkau. Pakai orang tua mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa mereka mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan, tolong Roh Kudus, tolong kami untuk boleh kembali mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Hati kami boleh kembali terkagum akan Engkau. Kita mau angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik, tersalib untuk mengampuni setiap keberdosaan kita? Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat cawan anggur ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa anggur ini merupakan darah Yesus yang tercurah, yang sanggup menyucikan hati nurani kita dari segala kejahatan? Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk memberi persembahan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, dan kuasai hati kami, motivasi kami. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, kami memberi karena kami sudah memperoleh berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa dan kebangkitan Kristus yang berkuasa mengubah hidup kami dan menyucikan hati nurani kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.